Tapi kalau ini terus dihubungkan bahwa ya semua kan karena kehendak Tuhan. Ya, Tuhan itu berkehendak atas apapun. Baik buruknya di dunia ini Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan nggak berkehendak, nggak mungkin ada orang jahat itu dibiarkan, Mas Yahya. Orang mau mencelakai satu dengan yang lain dibiarkan. Ada yang membunuh dan lain sebagainya. Ya nggak mungkin dibiarkan toh sama Tuhan. Kalau Tuhan itu berkehendak hanya untuk kebaikan saja. Yang buruk pun, yang jahat pun juga Tuhan berkehendak. Mas Yahya punya hutang banyak. Dipakai apa aja terserah Mas Yahya. Intinya Mas Yahya punya hutang. Kemudian Mas Yahya jadi ditagih orang. Kemudian Mas Yahya sampai menjual harta bendanya termasuk rumahnya sampai nggak punya rumah. Kemudian Mas Yahya mau katakan bahwa Mas Yahya lagi diuji. Lucu ya. Dan itu ujian dari Tuhan. Ujian dari Tuhan katanya. Banyak yang mengatakan bahwa kehidupan ini apa kata Tuhan ya. Tentunya hidup ini juga pasti ada masalah, gak akan jauh dari masalah ya Mas. Akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa ketika kita sudah diuji, ketika kita sudah punya masalah, itu katanya ujian dari Tuhan. Nah, ini berarti kan kenapa kok Tuhan masih ngurusi hidup kita? Lah kok sibuk banget Tuhan ngasih kita ujian, ngasih kita masih ngatur rezeki kita, masih ngedum-ngedum semuanya. Nah, ini yang benar gimana Mas? Kalau menurut Mas Wahyu, apa sih iya Tuhan itu ngatur hidup kita? Ya, hal yang sangat wajar ya, kita tidak bisa menyalahkan sudut pandang, persepsi, cara berpikir, cara menalar sebuah pola pikir dari setiap manusia. Karena ya kita ini punya tolak ukur yang berbeda-beda. Lalu kenapa semuanya seolah-olah apa kata Tuhan? Ya, karena memang seluruh unsur kehidupan ini kita yakini dan kita imani. Memang Tuhan yang menciptakan, kan begitu? Ya. Seluruh unsur kehidupan. Bukan masalah kehidupan. Ya, bukan tentang kebaikan di dalam hidup ataupun keburukan di dalam hidup, tapi sejatinya semua unsur kehidupan itu yang menyediakan, yang menciptakan, kita yakini ya, dan kita imani. Untuk yang nggak meyakini ya berbeda-beda mungkin ya. Tapi untuk yang meyakini dan mengimani, semua ini sudah diciptakan dan sudah disediakan oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi di dalam menjalani hidupnya, ya bukan Tuhan juga yang mengatur, dalam arti mengatur seolah-olah, kamu begini, kamu sudah ada ketentuannya begini, kamu rezekimu sekian-sekian. Tidak seperti itu saya rasa konsep kehidupan. Tapi kenapa semuanya dihubungkan? Karena ya larinya mau kemana lagi? Kalau enggak kepada Tuhan itu kemana lagi? Itu sudah yang paling mentok lah Mas ya. Kalau kita bicara yang paling tinggi lah sudah. Karena Tuhan itu kita yakini, kita imani maha segala-galanya. Ya jadi larinya manusia ini semuanya ya kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita minta petunjuk kepada Tuhan. Ya, tapi mohon maaf sekali lagi. Kalau nggak ngerti konsepnya, jatuhnya jadi ini misal. Mas Yahya minta uang sama Tuhan. Terus Mas Yahya cuma berdiam diri saja di rumah. Bisa nggak Tuhan itu tiba-tiba ngasih uang? Ya, dari langit misalkan, misal ini ya, kita beranggapan Tuhan itu bertempat di langit misal, bisa nggak tiba-tiba ada uang jatuh misalkan di hadapan Mas Yahya? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi kalau kita bicara ketuhanan ya itu tadi, Tuhan ini adalah seluruh unsur kehidupan. Kalau saya meyakini Tuhan itu sebagai sebuah energi kehidupan. Nah, kalau kita di dalam menjalani hidup ini ya semua tergantung kita. Kalau tadi Mas Yahya menanyakan tentang masalah, tentang ujian hidup, dan lain sebagainya. Nah, kalau seolah-olah kita menghadapi masalah, kita punya persoalan,
yang kita hadapi, terus kita mengatakan bahwa ini adalah ujian. Ujian daripada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan ujian. Ini kan cara berpikir yang sangat sempit mungkin menurut saya ya. Mohon maaf kalau mungkin ini berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi saya mau katakan bahwa bukan Tuhan yang memberikan ujian itu, tapi kita sendiri. Contoh, ada sungai misalkan, kemudian banyak orang ini berbondong-bondong buang sampah itu di sungai, Mas Yahya, sehingga sungai ini bisa jadi terhentilah air mengalir ini. Kemudian ada hutan-hutan itu gundul semua, dihabisin, pohonnya ditebangi. Lalu ada kejadian hujan deras, sehingga meluberlah air yang ada di sungai ini tadi, yang di hutan itu juga demikian. Dan terjadilah banjir. Lalu kita mau katakan bahwa kita lagi diuji? Bukankah yang memproses ujian itu adalah kita? Memangnya Tuhan yang memproses itu? Bukan. Tapi kalau ini terus dihubungkan bahwa ya semua kan karena kehendak Tuhan. Tuhan itu berkehendak atas apapun. Baik buruknya di dunia ini Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan nggak berkehendak, nggak mungkin ada orang jahat itu dibiarkan, Mas Yahya. Orang mau mencelakai satu dengan yang lain dibiarkan. Ada yang membunuh dan lain sebagainya. Ya nggak mungkin dibiarkan toh sama Tuhan. Kalau Tuhan itu berkehendak hanya untuk kebaikan saja. Yang buruk pun, yang jahat pun juga Tuhan berkehendak. Terus kita mau mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan ujian itu ketika rumah kita terbawa banjir dan lain sebagainya? Bukan, Mas Yahya. Nah, ini kalau kita mau telaah lebih jauh lagi. Misalkan, Mas Yahya punya hutang banyak. Wis, dipakai apa aja wis terserah Mas Yahya. Intinya Mas Yahya punya hutang. Kemudian Mas Yahya jadi ditagih orang. Kemudian Mas Yahya sampai menjual harta bendanya termasuk rumahnya sampai nggak punya rumah. Kemudian Mas Yahya mau katakan bahwa Mas Yahya lagi diuji. Lucu ya. Dan itu ujian dari Tuhan. Ujian dari Tuhan katanya. Sedangkan yang mencari hutang, mencari pinjaman sampai jual sana sini dipakai apapun itu, memangnya Tuhan yang melakukan itu? Ya. Kita. Tapi kalau sekali lagi ini dihubungkan, ya tapi kan kalau Tuhan nggak berkehendak, semua itu sudah ditakdirkan. Ditakdirkan dari mana? Digariskan dari mana? Yang menjalani proses hidup ini kita. Makanya disinilah penting kita mengerti, kita memahami unsur ketuhanan ini, konsep yang seperti apa, dan unsur hidup di dunia ini, konsep hidup yang seperti apa, supaya kita bisa memilah itu. Tuhan yang berkehendak atas segalanya yang terjadi di seluruh unsur kehidupan ini. Tapi jangan salah, kita yang menjalankan. Ya, artinya apa? Artinya di sini baik buruknya hidup kita, punya ujian atau tidak, masalah atau tidak, semua tergantung kita. Bukan tergantung Tuhan. Bukan Tuhan yang menciptakan masalah. Ya. Semua yang menciptakan itu ya kita manusianya. Iya ya Mas, padahal ya Tuhan ya nggak kira ngurusi kehidupan kita ya. kayak tadi Mas Wahyu bilang tentang hutang ya. Kalau sudah kita banyak utang terus kita nggak mampu membayar, katanya ini ujian. Padahal Tuhan nggak menyuruh kita untuk hutang. Ya, makanya jadi menyalahkan Tuhan ya. Ya. Mungkin lebih tepatnya bukan ya memang Tuhan nggak ngurusi hidup kita, Mas ya. Hidup kita ini mau kita pakai baik atau buruk semua tergantung kita. Makanya penting kita memahami unsur kehidupan yang ada di dalam diri kita supaya kita bisa memilah dan kita bisa menjalankannya dengan seimbang. Kita bisa menimbangnya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan secara manusiawi. Kalau konsep ketuhanannya iman sudah selesai. Kita sama-sama tidak tahu kok. Ya, yang penting yaitu tadi. Aku sudah beriman sama Tuhanku, ya sudah. Seluruh hidupku ini ya memang miliknya Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan kehidupan kepadaku, maka baik buruknya hidupku ya tergantung daripada aku.
Ya, biarpun ini bisa dikupas sebetulnya Mas Yahya. Siapa sejatinya aku? Sopo sejatine ingsun, itu kalau kata orang Jawa, itu bisa dikupas. Siapa saya yang sesungguhnya, ini yang harus dicari. Karena nama Wahyu, nama Yahya, itu nama pemberian dari manusia. Tapi di dalamnya Wahyu, di dalamnya Yahya, nah ini yang harusnya dikupas. Tapi kita nggak lari ke sana lah Mas Yahya. Intinya kita harus pahami unsur kehidupan ini supaya yaitu tadi kita bisa menjalankan pikiran dan juga hati kita ini tadi dengan benar, dengan seimbang, sehingga hasilnya nanti juga benar. Biarpun saya sempat tadi kalau saya tidak salah ingat, Mas Yahya mengatakan bahwa hidup ini tidak jauh dari masalah, mau kecil mau besar. Ya memang iya. Lo baik dan buruk itu sudah tersedia, sudah tercipta. Tapi tinggal bagaimana kita. Jadi kita tahu hal baik ya karena ada yang buruk. Kita tahu ini hal buruk karena kita tahu ada hal baik. Kalau nggak ada salah satu di antaranya ini, dari mana Mas Yahya bisa tahu ini baik kalau yang buruk ini nggak ada? Lah tinggal kita lagi yang harus mampu memposisikan diri kita supaya kita bisa menyikapinya dengan benar. Oh, kalau menurutku ini nggak baik, ya berarti aku harus bagaimana supaya menjadi baik. Kalau ibaratnya hidup ini adalah ada tentang mudah dan susah, ya dari mana sih Mas Yahya tahu yang mudah kalau nggak ada yang susah? Ya kan nggak bisa tahu toh Mas. Ya. Mudah dan susah inilah ada, sehingga kita bisa membandingkan. Dua-duanya ini ada, satu kesatuan, nggak bisa lepas dari hidup manusia. Jadi kalau dibilang kita nggak bisa lepas dari masalah, ya bener banget. Karena itu akan terus timbul, ada pergumulan antara otak dan hati kita. Ya di sini nih sumbernya. Ya tinggal bagaimana kita berada di tengah-tengah ini. Kita mau memposisikan ini ada di mana? Ada di sini kah? Atau ada di sini? Sebetulnya di sana Mas Yahya, letaknya Mas Yahya. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, tapi sebetulnya ini saya sudah tahu jawabannya Mas. Mungkin teman-teman penasaran ya. Gimana caranya biar kita nggak punya masalah Mas? Nggak bisa. Kenapa kok saya katakan nggak bisa? Selama kita hidup, ya selama itu pula kita ini dihadapkan dengan masalah. Masalah yang baik ataupun masalah yang buruk. Intinya hidup ini kan tentang itu Mas Yahya. Ada baik, ada buruk di dalam kehidupan ini. Dalam segala hal. Nggak akan pernah bisa karena ini ada sirkulasi. Nafas kita ini saja keluar masuk. Bayangkan nafas kita cuma masuk, tok nggak keluar. Mati nggak kira-kira? Keluar tok nggak ada masuk lagi. Mati nggak kira-kira? Ya. Mati. Keluar masuk. Hidup kita juga akan terus, bahkan sepersekian detik akan terus berubah. Baik buruk, benar salah, baik buruk, benar salah, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman kepingin, ya mohon maaf ini, ya nggak ada masalah di dalam hidupnya, syaratnya cuma satu. Apa itu Mas? Mati. Iya benar. Kalau sudah mati, sudah berakhir, sudah finish, nggak ada lagi. Nggak ada masalah lagi. Jadi selama kita menjalani hidup sama kayak orang berjalan, kita ini kan hidup ini perjalanan. Dari start awal kita berangkat sampai nanti kita akan tiba di garis finish. Dan di dalam perjalanan, ya, tak kasih contoh saja. Setiap hari yang teman-teman lakukan. Kalau kita bicara pakai aktivitas yang harian saja, antara kita berangkat, anggaplah kita berangkat sekolah misalkan. Dari rumah kita ke sekolah, kita melewati jalan yang sama. Ya, dengan menggunakan kendaraan yang sama. Tapi saya pastikan perjalanan kita itu setiap harinya tidak akan pernah sama. Oh, hari ini saya bertemu tukang becak, bisa jadi besok kita bertemu bukan lagi tukang becak, tapi mungkin delman. Oh, hari ini kita ngerem di sini, mungkin besok kita ngeremnya di sana. Oh, hari ini kita berjalannya dengan kecepatan sekian, mungkin besok sudah berbeda lagi. Setiap orang yang kita temui, setiap aktivitas yang terjadi di dalam perjalanan itu selalu berbeda-beda, berubah-ubah. Padahal kita lewat jalan yang sama dengan tujuan yang sama. Itulah hidup. Untuk itu, pahami hakikat kehidupan yang sesungguhnya, supaya kita bisa menempatkan diri kita di posisi yang tepat, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh salah satu.
dari dua unsur ini tadi. Tidak diombang-ambingkan oleh hati saja, ataupun kita diombang-ambingkan oleh pikiran atau otak kita saja. Karena dua-duanya ini harus mampu kita redam, kita jalankan. Karena yang menjalankan ini sebagai drivernya, sebagai pengendalinya kita yang ada di tengah-tengah. Jadi ini begini, 1, 2, dan di tengah-tengahnya inilah yang disebut aku ini tadi, Mas Yahya, ya.